Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nur Ahadi akan memaparkan yaitu tentang artikel dengan judul Pengembangan Asesmen Karakter Menghargai Perbedaan Agama dan Kepercayaan. Artikel ini itu seperti kita ketahui bersama bahwa penilaian itu adalah merupakan sebuah sistem pendidikan yang sangat penting, yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu melalui sebuah evaluasi dan juga nantinya itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Kegiatan penilaian itu dilakukan, yaitu mengingat bahwa di sini itu dengan evaluasi itu nanti akan bisa diketahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah sesuai yang diharapkan ataukah belum, sehingga nanti dari guru itu bisa memperbaiki proses pembelajarannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara dengan beraneka ragam suku, budaya, bahasa, dan juga bahkan di sini tuh dari adat dan agamanya itu berbeda-beda. Berarti dari sini tuh terkait dengan penilaian, maka juga kita harus bisa melakukan penilaian karakter yang perlu secara optimal dikembangkan, yaitu adalah toleransi, demokratis, dan semangat kebangsaan. Nah, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini itu yang pertama adalah terkait dengan paradigma asesmen, yang kedua karakter menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, yang ketiga pendidikan sebagai penanaman karakter, yang keempat pentingnya pengembangan asesmen, dan yang terakhir contoh implementasinya asesmen dalam kegiatan pembelajaran. Tinjauan pustaka, jadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu untuk seperti kita ketahui bahwa penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses, dan penilaian itu merupakan sebuah rangkaian program pendidikan yang dilaksanakan secara utuh. Dan di sini itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Asesmen itu dibuat yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar anak dan sebagai teknik pelaporan dari apa yang telah diperoleh oleh siswa. Asesmen itu juga merupakan sebuah cara untuk memantau perkembangan belajar anak melalui pemantauan secara terus-menerus dalam berbagai konteks dan juga berdasarkan apa yang dapat dikerjakan dan dihasilkan. Dalam asesmen, yaitu sebuah proses pengumpulan informasi, yaitu dalam rangka untuk mengambil keputusan apakah dari proses pembelajaran yang kita laksanakan itu nanti harus ada semacam perbaikan, karena mungkin ada beberapa tujuan yang tidak tercapai, maka itu adalah bisa diketahui dari asesmen kegiatan pembelajaran. Dalam artikel ini, metode penelitian itu diketahui bahwa jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sehingga objek yang dicari di sini adalah dari berbagai informasi pustaka seperti dari buku, kemudian dari jurnal ilmiah, majalah, koran, dan juga dari dokumen lainnya. Untuk permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan paradigma asesmen dalam kurikulum merdeka, itu kita ketahui bahwa asesmen tujuan utamanya adalah merupakan salah satu untuk memantau bagaimana kualitas dari pembelajaran dan juga untuk memberikan umpan balik. Apakah pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum, sehingga jika belum maka kita bisa membuat sebuah terobosan yaitu untuk memperbaiki daripada pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Konsep asesmen dalam kurikulum merdeka itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu di sini digunakan yaitu untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen ini bisa dilakukan di awal pembelajaran maupun di dalam proses pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran itu digunakan
yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu sehingga nanti bisa diketahui kemampuan awal siswa, yaitu kemudian juga nanti dilakukan yaitu dalam proses pembelajaran apakah siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, asesmen sumatif. Untuk asesmen sumatif itu digunakan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif itu dilakukan yaitu pada akhir proses pembelajaran. Dari kedua asesmen itu, maka bisa diketahui bahwa dari asesmen formatif maupun sumatif nanti bisa dijadikan sebagai umpan balik, yaitu untuk memperbaiki atau juga memantau daripada kualitas pembelajaran yang telah kita laksanakan. Prinsip-prinsip asesmen itu adalah berarti yang kedua. Asesmen yaitu untuk merespon peserta didik, orang tua itu sangat dibutuhkan yaitu dalam merancang strategi pembelajaran berikutnya. Sehingga nanti diharapkan guru itu memiliki keleluasan dalam menentukan teknik dan waktu pelaksananya. Asesmen itu di sini dirancang harus secara adil dan proporsional karena di sini tuh asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan juga pencapaian peserta didik. Hasilnya nanti bisa digunakan baik oleh pendidik, guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua, yaitu sebagai bahan refleksi terhadap peningkatan mutu pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Prinsip asesmen yang pertama adalah validitas. Berarti validitas di sini merupakan untuk mengukur apa yang sebenarnya itu ingin diukur. Yang kedua adalah reliabilitas. Jadi dalam penilaian itu harus konsisten terhadap hasil penilaiannya. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas di sini itu terkait dengan penilaian bahwa objektivitas mengacu pada penghapusan atau pengurangan bias subjektif dalam penilaian. Berikutnya adalah keterpaduan. Keterpaduan di sini adalah hubungan yang konsisten antara instrumen penilaian dan juga proses pembelajarannya. Transparansi. Transparansi itu merujuk pada kejelasan instrumen penilaian bagi peserta, guru, dan juga orang tua. Jadi nanti dari kegiatan penilaian itu nanti akan bisa dimanfaatkan oleh peserta atau siswa, peserta didik, dan juga bisa dimanfaatkan oleh guru dan juga orang tua. Yaitu nanti bisa menjadikan umpan balik bagaimana pembelajaran yang harus dilaksanakan. Berikutnya adalah efisiensi. Dalam penilaian itu harus efisiensi terkait dengan penggunaan sumber daya yang tepat dalam pelaksanaan asesmennya. Kemudian ada etika. Prinsip etika itu berhubungan dengan perlakuan yang adil dan etis terhadap peserta didik atau peserta yang akan dinilai atau siswa yang akan dinilai. Jadi di sini harus memiliki rasa keadilan kepada seluruh siswa, tidak ada diskriminasi. Itu adalah beberapa prinsip-prinsip asesmen. Permasalahan yang kedua terkait dengan karakter menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Itu yang pertama adalah penerimaan. Berarti kita harus meyakini bahwa menerima berbagai keyakinan yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bisa menerima bahwa itu agama itu adalah berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa harus yang benar adalah agama ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita harus bisa menerima dan memahami bersama bahwa keyakinan itu berbeda-beda. Yang kedua adalah kesetaraan. Kesetaraan di sini itu adalah melibatkan pemahaman bahwa semua agama dan kepercayaan itu harus diperlakukan secara adil dan setara. Jadi tidak membeda-bedakan agama yang satu maupun juga dengan agama yang lainnya. Yang ketiga, toleransi. Terkait dengan toleransi, di sini berarti melibatkan sikap toleransi terhadap pandangan dan praktik agama yang berbeda-beda.
Jadi cara ibadah masing-masing agama itu berbeda. Maka kita harus bisa menjaga sikap toleransi kita, bahwasanya itu agama dan kepercayaan berbeda, otomatis dari cara mereka beribadah juga akan berbeda. Yang keempat adalah dialog dan pemahaman. Pentingnya di sini adalah untuk terlibat dalam dialog yang terbuka dan saling memahami dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, menghindari diskriminasi dan fanatisme. Berarti di sini itu terkait dengan bahwasanya itu kita tidak berpartisipasi dalam tindakan diskriminatif, tapi juga kita harus toleran terhadap mereka yang memiliki keyakinan maupun agama yang berbeda. Kemudian juga di sini fanatisme terhadap satu paham agama juga harus dihindari, bahwasanya itu kita harus memiliki sikap toleransi. Jadi kita harus menghindari diskriminasi dan juga fanatisme, karena nanti bisa merugikan orang lain karena agama atau karena kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah menghormati kebebasan beragama. Berarti di sini tuh terkait dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan mereka sendiri. Itu adalah yang terkait dengan karakter menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Permasalahan yang berikutnya yang tiga yaitu terkait dengan pendidikan sebagai sarana penanaman karakter menghargai perbedaan. Bahwasanya pendidikan yang dilaksanakan itu adalah salah satu sebagai upaya yaitu penanaman karakter tersebut. Bahwasanya itu perbedaan agama dan kepercayaan itu salah satunya bisa dilakukan melalui pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu bukan hanya sekedar membentuk orang menjadi insan yang berilmu saja, tapi juga akan membentuk karakter yaitu menjadi yang lebih utama. Karakter dalam hidup bermasyarakat itu juga harus bisa dibiasakan yaitu dengan rasa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di sekelilingnya. Kemudian penanaman dan pembinaan sikap itu juga harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, sehingga nanti diharapkan tidak ada konflik atau benturan antara individu yang memiliki perbedaan. Kemudian pendidikan itu memegang peran penting, yaitu yang pertama adalah sebagai penyadaran dan pemahaman bahwasanya itu dengan pendidikan itu akan memberikan kesempatan bagi individu yaitu untuk belajar tentang perbedaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mengatasi stereotip dan juga prasangka. Berarti pendidikan harus bisa membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada di kalangan individu. Kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai bahwa perbedaan itu ada. Yang tiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Berarti di sini itu terkait dengan bahwa pendidikan itu dapat mengembangkan keterampilan komunikasi secara efektif. Termasuk di sini ada keterampilan mendengarkan yang baik. Berikutnya, membentuk sikap toleransi. Dengan pendidikan itu juga nanti bisa membantu dan membentukkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Dengan dialog, diskusi, maupun juga dengan kegiatan yang menggabungkan berbagai perspektif, itu siswa nanti akan diajarkan untuk menghormati perbedaan orang lain meskipun berbeda dengan mereka sendiri. Yang kelima adalah pembelajaran kolaboratif. Berarti dengan pendidikan itu nanti akan mendorong pembelajaran kolaboratif dan kerjasama antar siswa dari latar belakang dan yang berbeda-beda, yaitu dapat membantu menghargai perbedaan. Berikutnya yaitu terkait dengan permasalahan keempat, pentingnya pengembangan asesmen karakter menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Itu karena di sini tuh dengan pendidikan itu bisa membentuk sikap toleransi dan juga saling menghargai di antara individu yang memiliki keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian juga dengan
kita mengembangkan asesmen menghargai perbedaan agama dan kepercayaan itu nanti juga bisa mengurangi potensi konflik atau kekerasan yang mungkin timbul akibat perbedaan agama dan kepercayaan. Dan juga membantu membangun pondasi sosial yang kuat dalam masyarakat yang beragam. Contoh implementasi pengembangan karakter menghargai perbedaan agama itu yang pertama bisa melalui dengan penilaian diri atau self assessment, kemudian juga dengan studi kasus, bermain peran atau role playing, dan juga proyek kolaboratif. Kesimpulan dalam artikel ini bahwasanya itu asesmen itu adalah sebagai upaya untuk pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasilnya kemudian digunakan untuk sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam dunia pendidikan itu diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang mampu menghargai perbedaan agama. Karena yang pertama bisa membentuk sikap toleransi dan saling menghargai. Yang kedua, mengurangi potensi konflik dan kekerasan. Yang ketiga, membantu membangun pondasi sosial yang kuat dalam masyarakat yang beragam. Demikian pemaparan artikel ini, semoga bisa bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.